Oke, halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Nah, hari ini saya akan memberikan sebuah review untuk sebuah sepeda Stratos S5 Disc tahun 2021. Sepeda ini baru saja saya dapatkan dari daerah mana ya? Surabaya kalau nggak salah. Dikirim via kereta, nggak pakai rekber, jadi ya cukup deg-degan, cukup harap-harap cemas. Tapi alhamdulillah barangnya sampai dan sesuai dengan deskripsi yang ada di saat kita akad jual beli. Nah, si Stratos S5 ini size-nya S, dan saya sendiri cenderung lebih suka menggunakan size S akhir-akhir ini, setelah mungkin dulu saya beberapa kali pakai size M untuk sepeda alainya si Stratos. Nah, size S-nya si Stratos ini memberikan saya keleluasaan untuk mengeset ketinggian seat post-nya. Jadi ketinggian seat post-nya bisa agak naik sedikit. Nah, ini adalah settingan saya kalau saya pakai pedal klit atau sepatu klit. Nah, kebetulan saya hari tadi pasang pedalnya pedal biasa, jadi agak sedikit ketinggian kalau dengan pedal biasa. Oke, apa saja yang kita dapatkan dari Stratos S5 Disc yang saat ini di Polygon barunya dibanderol seharga Rp16.150.000. Yang jelas bedanya dengan Stratos S5 yang non disc adalah dia sudah pakai disc brake. Kalau yang S5 rim brake dia pakai U-brake. Tapi memang disc brake-nya bukan yang paling bagus, atau masih ada banyak yang mengeluhkan mengenai kepakeman dari si disc brake ini. Salah satu caranya untuk menambah kepakeman braking sistemnya, ada yang menyarankan supaya ganti rotornya, ganti yang lebih besar 160 cm atau 16 cm itu udah cukup. Oke, tapi apapun itu kita akan coba mengulas kondisi Stratos S5 ini standar dari Polygon seperti apa dengan 16.150.000, apa aja yang kita dapatkan. Kita akan mulai dari drivetrainnya dulu. Drivetrainnya menggunakan Shimano 105 di bagian drifter kiri dan kanan Shimano 105. Kemudian dia bukan yang model Shimano 05 70 20 yang di sini ada hidrolisnya untuk ngerem, karena memang braking sistemnya dari si Stratos S5 ini adalah semi mechanical. Jadi yang narik si kaliper ini adalah kabel kawat kabel biasa, kayak kawat kabel U-brake, tapi dia lebih panjang, dimasukkan ke sana dan narik kaliper mechanical dari si disc brake. Jadi ini Shimano R7000 biasa drifternya. Oke, drifternya pakai Shimano R7000. Kabel setnya menggunakan Jaguar, cukup bagus. Kemudian crank 105 R7000 5034, FD nya juga 105, RD nya 105, sprocketnya juga mestinya 105 kombinasi berapa ini ya, 1128, jadi cukup kecil 1128. Cukup ngebut sepeda ini, berarti harusnya cukup ngebut. Oke, full Shimano 105 mulai dari drifter, kemudian crank, FD, RD, sprocket, dan juga rantainya. Kalau rantainya dia mestinya pakai KMC dan bukan yang model hollow, masih model yang biasa. Oke. Lalu aksesoris lainnya yang juga merupakan bagian penting dari si drivetrain ini adalah ini High Road Mineral Oil TRP. Nah, ini adalah bagian yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman, braking system yang masih kurang pakem. Si TRP ini dia punya rotor TRP juga 14 cm atau 140 mm. Nah, supaya ini bisa lebih pakem sih, banyak teman-teman yang menyarankan
supaya yang 140 ini diganti ke 160, jadi supaya ngeremnya lebih pakem lagi. Saya sih belum nyoba ini untuk jalan, tapi artinya buat training. Tapi saya udah coba sebentar jalan-jalan tadi ke luar. Memang sih kalau menurut saya dalam kecepatan tinggi ngeremnya ini masih perlu ditingkatkan lagi, masih butuh ditingkatkan lagi. Meskipun ya sebenarnya sudah cukup lah. Cuma kalau yang teman-teman biasa pakai rim brake lalu coba pakai disc brake, nah nanti mungkin akan sedikit kaget. Oke, ini dia si TRP nya. Depan TRP, belakang juga TRP, sama, nggak ada bedanya. Dia pakai mineral oil tapi ditarik sama kabel mekanik. Jadi ngeremnya masih kayak gini, masih berasa seperti ngerem seperti ngerem U-brake biasa. Jadi masih cukup keras, masih belum yang smooth banget. Oke, itu bagian braking sistemnya. Depan dia menggunakan true axle, jadi harus buka, nyopot dan masangnya ini harus pakai kunci L, dimasukin ke sini true axle. Sedikit repot tapi paling enggak ini membantu kepresisian dari si disc brake ini ketika dia masuk ke bagian kalipernya. Jadi true axle ini sangat membantu untuk ngepasin piringannya di kaliper remnya. Oke, depannya true axle, belakangnya masih menggunakan quick release biasa. Ban yang digunakan Squalby Lugano 2 Kevlar. Yang ini juga punya isu, dia bannya gampang ngelupas. Squalby Lugano 2 itu bannya gampang ngelupas, gampang jadi lebih tipis dan seterusnya. Emang gampang robek ban ini, tapi cukup ringan. Ban belakangnya juga menggunakan Squalby Lugano 2 dengan wheelsetnya NTT XL3 disc brake. NTT XL3 disc brake, jadi cukup keren. Seberapa loncer atau seberapa jangkrik, mari kita lihat. Nah, ini performa si wheelset NTT XL3. Nggak terlalu jangkrik sih, tapi sudah cukup loncer, atau menurut saya sudah lumayan loncer sih si NTT XL3 ini. Sudah menggunakan sistem bearing juga, jadi sudah cukup bagus. Oke, ke bagian braking sistemnya juga di sebelah sini kita juga menggunakan TRP High Road. Jadi sama ya teman-teman, menggunakan TRP High Road. Oke, saddle, nah ini yang menarik. Saddle-nya dia menggunakan saddle NTT VAC 2 yang banyak dicari oleh teman-teman di pasaran, tapi emang saddle ini cukup jarang ditemui dijual terpisah, karena saddle-nya udah enak dan juga bentuknya itu keren. Bentuknya kecil, jadi kalau dipasang di sepeda itu dia menambah kesan sepedanya jadi kelihatan lebih tinggi, jadi bentuknya bagus. Oke, semua aksesoris yang menempel di sepeda ini mulai dari dropper, stem, seat post, semuanya menggunakan NTT. Saddle-nya juga bahkan menggunakan NTT. Jadi semua aksesoris yang digunakan ini adalah NTT. Oke, itu adalah Stratos S5 disc yang mungkin teman-teman yang mungkin penasaran. Kayak gini nih unitnya, cukup bagus menurut saya. Warnanya cukup keren, cukup cowok, artinya cukup ganteng lah ya. Buat cowok tuh dipakai tuh nggak terlalu yang menye banget. Nah, jadi ini cukup keren. Pilihan warna hitam, merah, silvernya cukup bagus. Nah, untuk informasi sepeda ini dijual ya teman-teman. Buat yang lagi nyari Stratos S5 disc, teman-teman bisa nanti kontak Warung Sepeda Jogja. Jangan lupa visit juga IG Warung Sepeda Jogja untuk mendapatkan beberapa informasi menarik soal sepeda yang lain. Ini ada beberapa sepeda di Warung Sepeda Jogja.
Nanti saya akan berikan reviewnya satu persatu. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.